bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara kita untuk menyuburkan bonsai hanya dengan pot kecil, hanya di atas pot kecil, dan membuat bonsai hanya di dalam pot kecil. Jadi untuk sobat bonsai yang tidak punya lahan untuk ngeground, jadi jangan khawatir. Nanti saya akan memberikan tip dan triknya bagaimana cara menyuburkan bonsai hanya di atas pot kecil, dan juga bagaimana cara merawat bonsai. Jadi yang pertama ya, bagaimana cara membuat bonsai dengan menggunakan hanya pot kecil. Jadi tidak punya lahan, jadi lahan kita sempit. Jadi kita hanya membuat bonsai yang berukuran kecil, sedang, kecil, dan juga mame. Dan yang kedua, dengan cara kita mencari bahan yang sudah memiliki batang yang berukuran seperti yang kita inginkan dan memiliki akar yang sudah bagus, yang sudah menyebar. Untuk gaya tegak kita usahakan mendapatkan akar yang keliling, dan kemudian kita hanya membentuk percabangannya saja. Jadi kita tidak perlu ngeground lagi, kita langsung tanam di atas pot seperti itu. Dan yang ketiga adalah dengan cara selalu menyuburkan dari bahan bonsai. Jadi bagaimana cara kita untuk menyuburkan bahan bonsai, nanti saya akan memberikan tip dan triknya. Dan cara ini sudah sering saya lakukan dan sudah terbukti berhasil. Rata-rata bahan bonsai saya semuanya subur karena saya selalu melakukan hal ini. Jadi apa saja hal yang perlu dilakukan, dan nanti saya akan langsung praktekkan bagaimana cara menyuburkan bahan bonsai di atas pot. Hal yang perlu diperhatikan ya dalam bagaimana cara menyuburkan bahan bonsai, yang pertama adalah air. Bagaimana penyiramannya? Jadi untuk musim kemarau atau musim panas ya, jadi kita diusahakan kita menyiram bahan bonsai kita 2 kali sehari, pagi dan sore. Namun kalau musim hujan, kita bisa lihat medianya, kalau sudah kering kita siram. Jadi jika kita lambat menyiram, tanaman kita akan menjadi layu, mungkin nanti akan menjadi mati ranting atau mati cabang. Jadi kalau mati ranting atau mati cabang, sangat susah lagi ya untuk menumbuhkannya. Jadi yang pertama adalah kuncinya adalah penyiraman ya. Jadi tanaman kita harus rajin disiram. Dan yang kedua ya, yang perlu diingat adalah media. Jadi untuk pemilihan media ya, sebisa mungkin kita menggunakan media yang poros atau yang berdrainase yang bagus. Ini media kita itu memiliki rongga-rongga yang air sangat mudah masuk dan turun ke bawah, dan juga mempercepat pertumbuhan akar. Jika akar cepat tumbuh, akan dibarengi dengan tunas-tunas yang tumbuh dengan bagus. Dan menurut saya media yang terbaik adalah media dari pasir malang, karena pasir malang itu ukurannya ada rongga-rongga di dalamnya, jadi air sangat mudah masuk, jadi sangat porus sekali sehingga mempercepat pertumbuhan dari bahan bonsai. Namun sahabat bonsai, kita tahu pasir malang itu lumayan harganya. Jadi untuk menghemat biaya, kita bisa mencampur dari pasir malang itu menggunakan pasir sungai, sekam, dan yang lain-lainnya. Jadi yang terpenting adalah kita mengkomposisikan dari media tanam dari bahan bonsai itu dengan campuran pasir malang. Yang pertama penyiraman, yang kedua media apa yang harus kita pakai, dan yang ketiga adalah pemupukan. Jadi pupuk kita bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik, dan juga bisa menggunakan pupuk anorganik. Yang biasa saya pakai adalah Dekastar. Jadi teman-teman bonsai pasti sudah tahu Dekastar. Jadi Dekastar ini memang bagus ya untuk pupuk anorganik dari bahan bonsai kita. Jadi cepat sekali nanti pertumbuhannya. Dan juga tidak lupa ya, kita harus melakukan pemupukan secara berkala. Jadi yang saya lakukan adalah dengan cara memupuk setiap minggu atau 2 minggu sekali dengan menyiramkan pupuk kotoran kambing yang sudah diolah. Jadi bagaimana cara saya melakukan pupuk secara berkala ini, dan langsung saja lakukan prosesnya. Dan tip-tip yang lainnya lagi nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi pemupukan secara berkala pada bahan bonsai sahabat bonsai di rumah ya. Jadi saya selalu menggunakan pupuk kandang 100% ya. Jadi pupuk kandang inilah pupuk kotoran kambing yang sudah dihaluskan. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita lakukan prosesnya. Jadi ini hanya contoh ya. Jadi kita siapkan ember yang sudah berisi air seperti ini. Kemudian kita masukkan pupuknya. Ini dia ya, pupuk kotoran kambing yang sudah diolah atau sudah dihaluskan. Jadi kita masukkan saja ke air secukupnya. Kemudian kita aduk ya, agar bercampur dengan air. Nah, jadi cara ini sangat praktis ya, dan sangat mudah. Jadi kita bisa melakukannya secara berkala, 2 minggu atau seminggu sekali. Kita siramkan ke bahan bonsai kita.
Nah, seperti ini contohnya. Dia ya caranya melakukan pemupukan secara berkala. Jadi jika sahabat bonsai melakukan hal ini, jamin bahan bonsai sahabat bonsai itu menjadi subur dan cepat besar, dan nanti proses pembuatan bonsainya akan lebih cepat. Namun untuk sedikit peringatan ya, jadi untuk menanam bahan bonsai yang baru di dongkel, diusahakan jangan dipupuk karena nanti akan busuk dan tanaman atau bahan dongkelan dari sahabat bonsai itu akan menjadi busuk dan mati. Jadi kalau penanaman pertama ya, tidak perlu menggunakan pupuk. Nah, sahabat bonsai, jadi penyiraman sudah, yang kedua media, kemudian pemupukan, yang keempat adalah ganti media. Jadi kita harus mengganti media bahan bonsai kita secara berkala. Jadi kapan waktunya, yaitu saat terlihat ya bahan bonsai sahabat bonsai itu dan sedikit kurus, dan juga kira-kira ya 6 bulan. Jadi saya biasa mengganti media dari bahan bonsai saya 6 bulan sekali. Jadi langsung saja saya akan peragakan bagaimana cara saya mengganti media. Jadi bahan yang saya akan ganti media adalah dari wahong ya, wahong gunung yang sudah saya okulasi dengan sancang. Jadi ini sama sekali belum saya ganti medianya ya selama penanaman ya, belum saya pernah ganti medianya, dan sekarang saya ganti medianya. Jadi tujuan dari ganti media adalah menyuburkan bahan bonsai kita, dan juga kita bisa melihat atau mengatur akar atau perakaran dari bahan bonsai yang kita miliki. Jadi langsung saja kita lakukan prosesnya, bagaimana cara saya mengganti media. Sahabat bonsai, ini dia ya bahannya. Jadi kita pukul-pukul dulu, agar supaya gembur. Dan bisa dilihat ya sahabat bonsai, ini perakaran dari wahong gunung yang sudah saya okulasi dengan sancang. Jadi kita bisa cek akarnya ya dengan cara mengganti media. Nah, jadi bisa dilihat ya, kita bisa cek akar dari bahan. Dengan ganti media kita bisa juga mengatur perakaran dari bahan bonsai kita. Lihat ya, begini perakarannya. Jadi saya rapikan, saya lurus-luruskan. Jadi jika ada akar yang menyila, saya rapikan. Jadi untuk bahan wahong gunung kita bisa lakukan seperti ini. Bahan bonsai seperti santigi atau bahan yang mudah stres, jadi kita harus berhati-hati ya melakukan perapian akar. Juga dalam mengganti media kita juga bisa melakukan reposisi, jadi posisi mana yang terbaik ya. Nah, nanti saya tanam seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan sedikit media aslinya ya, dan kita tanam. Kita tambahkan sedikit media aslinya. Ini media aslinya ya, dan kemudian kita tambahkan pasir malang. Ini dia pasir malang ya. Jadi untuk potnya belum saya ganti. Nah, sebelum saya bahan yang kedua saya ganti medianya adalah bahan dari wahong gunung juga. Jadi ini kira-kira 6 bulanan ya. Jadi kita periksa akar sambil kita ganti media. Kita ganti medianya. Jadi nah, akarnya bagus ya pertumbuhannya. Jadi untuk potnya masih saya menggunakan pot yang lama. Medianya kali ini saya pakai pasir malang dicampur dengan pasir awalnya. Jadi dalam masa pertumbuhan atau masa penyuburan, masa pengelosan ya, jadi saya menggunakan pot kecil ini agar menghemat tempat dan juga biaya. Dan sahabat bonsai, itu dia cara mengganti media secara berkala pada bahan bonsai. Jika sahabat bonsai hanya menggunakan pot kecil atau hanya di dalam pot, jadi itu dia caranya mengganti media. Dan kemudian yang kelima ya, yaitu matahari. Jadi sebisa mungkin sahabat bonsai, tanaman kita ditaruh di tempat yang full terkena sinar matahari.
Jadi kita taruh di tempat yang terkena full sinar matahari, jadi tidak tertutup oleh beberapa pohon atau bangunan. Jadi kita taruh di sana, diusahakan ya ditaruh di tempat yang full terkena sinar matahari. Sahabat bonsai juga bisa bandingkan taruh bahan bonsai yang full terkena sinar matahari juga yang sedikit terkena sinar matahari, jadi bisa dibandingkan. Jadi yang full terkena sinar matahari akan pertumbuhannya lebih bagus dan lebih subur. Dan tadi setelah kita mengganti media, kita siram. Dan setelah kita siram, kita taruhkan di tempat yang terhindar sinar matahari dulu selama 3 hari sampai seminggu, baru kita tempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari. Jadi sahabat bonsai, jadi itu dia ya bagaimana cara kita atau proses bagaimana mempercepat kita membuat bonsai hanya di atas pot. Jadi bagi sahabat bonsai yang punya lahan sempit, yang tidak punya lahan ngeground, itu tip-tip saya dalam membuat bonsai yang memiliki lahan sempit seperti saya ini. Dan kemudian beberapa cara menyuburkan bahan bonsai di atas pot. Jadi sudah saya terangkan satu persatu, ada 5 cara. Jadi sahabat bonsai jika lakukan 5 cara ini, saya jamin bahan bonsai sahabat bonsai di rumah akan menjadi subur dan proses pembuatan bonsainya akan lebih cepat. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.